Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas bagaimana teknologi blockchain di sektor pemerintahan, khususnya di Dukcapil. Saya Rehanat Afgani dengan NIM F521230034 akan membahas bab 1 dulu, yaitu ringkasan dari kajian yang sudah kami lakukan mulai dari T1 hingga T3. Kita masuk ke profil blockchain di sektor publik dan realita yang kami temukan selama proses kajian. Nah, banyak orang kalau dengar blockchain itu langsung kepikiran tentang kripto. Padahal nih ya, blockchain itu bukan cuma buat nyimpan data doang. Dalam kajian kami, blockchain lebih cocok dipahami sebagai cara untuk membangun kepercayaan digital. Jadi kalau ada banyak pihak yang sama-sama pakai data yang sama, blockchain ini berusaha memastikan bahwa data yang mereka lihat itu konsisten dan bisa dipercaya. Nah, konsep kayak gini cukup relevan di pemerintahan, karena banyak instansi yang saling bertukar dan menggunakan data satu sama lain. Lanjut bahas karakteristik, yang pertama itu immutability. Nah, bukan berarti datanya nggak bisa diubah sama sekali. Data tetap bisa berubah kok. Kayak misalnya status yang tadinya belum menikah, terus jadi menikah. Atau alamatnya yang pindah. Yang nggak bisa dihilangkan itu jejak perubahannya. Jadi setiap perubahan pasti catatannya dan dicek kapan saja itu bisa. Kedua itu ada traceability. Semua aktivitas yang terjadi bakal punya jejak. Kalau ada kesalahan administrasi atau ada data yang berubah secara mencurigakan, kita bisa lihat siapa yang ubah, kapan diubah, dan apa yang diubah. Terus yang ketiga ada cryptographic security. Kalau bahasa sederhananya, blockchain itu pakai teknik keamanan khusus buat melindungi data. Nah, ini penting banget nih buat Dukcapil karena data yang dikelola itu data identitas masyarakat. Jadi itu data sensitif yang penting harus terjaga dengan baik. Yang keempat itu interoperabilitas potensial. Maksudnya itu, blockchain punya potensi nih buat mempermudah berbagai instansi dalam menggunakan referensi data yang sama. Jadi, nggak ada lagi kondisi di mana satu data instansi lain itu berbeda satu sama lain. Lanjut, realita yang ditemukan selama kajian literatur dan dari laporan industri adalah dunia ini sudah cukup lama meneliti dan mencoba blockchain di sektor publik. Fokusnya banyak di identitas digital, layanan publik, pertukaran data pemerintah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi masyarakat. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, kebanyakan implementasinya itu masih sebatas prototipe atau uji coba. Jadi potensinya itu memang besar, tapi teknologi implementasinya itu bisa dikatakan belum matang. Lanjut tabel MKI, untuk manfaat yang pertama, blockchain bisa membantu meningkatkan integritas data. Nah, karena setiap perubahan data punya jejak yang jelas, maka risiko pemalsuan dokumen kayak KTP, akta kelahiran, kartu keluarga itu bisa ditekan. Manfaat yang kedua, blockchain punya potensi meningkatkan interoperabilitas antar instansi. Jadi data nggak perlu terus-terusan disalin atau direplikasi ke banyak tempat. Selain itu, proses verifikasinya jadi lebih cepat karena semua pihak mengacu pada data yang sama dan tingkat kepercayaannya juga lebih tinggi. Manfaat yang ketiga, blockchain bisa meningkatkan akuntabilitas. Karena jejak aktivitas tersimpan terus, maka setiap tindakan yang dilakukan terhadap data bakalan tercatat. Lanjut, keterbatasan yang pertama, ada potensi benturan dengan regulasi. Di satu sisi, blockchain punya sifat data sulit dihapus, tapi di sisi lain, UU Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada masyarakat untuk meminta penghapusan data tertentu. Nah, ini jadi tantangan yang harus dicari jalan tengahnya. Keterbatasan yang kedua, implementasinya itu nggak sesederhana pasang aplikasi baru. Blockchain ini kan teknologi yang relatif kompleks, jadi butuh integrasi dengan sistem yang sudah ada dan juga butuh tenaga ahli yang masih cukup terbatas nih jumlahnya. Keterbatasan yang ketiga, masih ada jarak antara teori dan juga praktik. Banyak penelitian bilang blockchain ini menjanjikan, tapi implementasi nyatanya yang benar-benar sukses itu tuh masih belum banyak. Jadi Dukcapil masih harus menghadapi ketidakpastian nih, berhasil atau tidak nih kalau misalnya blockchain diadopsi. Lanjut ke implikasi, yang pertama, jika blockchain mau diadopsi di Dukcapil, maka harus pakai permission blockchain. Jadi tetap ada pihak yang mengatur dan mengendalikan akses data. Implikasi kedua, jika blockchain diadopsi, maka yang berubah bukan sistemnya doang, tapi organisasinya juga ikut berubah, kayak cara kerja, prosedur, dan lain sebagainya. Nah, implikasi yang ketiga, SDM juga harus disiapkan, karena kalau teknologinya baru tapi orangnya belum siap, manfaat diharapkan juga bakalan sulit tercapai dong. Jadi perlu ada pelatihan supaya teknologi ini bisa dimanfaatkan lebih baik. Lanjut, relevansi terhadap keputusan implementasi. Hal yang paling penting yang kami temukan adalah data kependudukan merupakan fondasi dari banyak layanan lain, kayak misalnya layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga perbankan, dan lain sebagainya. Jadi ketika Dukcapil melakukan perubahan teknologi, dampaknya nggak cuma dirasakan oleh Dukcapil doang, tapi banyak instansi lain yang bergantung pada data tersebut. Nah, di sini ada dua hal yang harus diseimbangkan. Yang pertama itu ketidakpastian implementasi, karena blockchain masih terus berkembang dan belum sepenuhnya matang. Yang kedua adalah kebutuhan menjaga stabilitas layanan, karena layanan kependudukan itu layanan yang penting, yang nggak boleh tiba-tiba terganggu gara-gara eksperimen teknologi. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya bukan cuma apakah blockchain itu bagus atau enggak,
Tapi lebih ke apakah Dukcapil ini sudah siap dengan manfaat, resiko, biaya, dengan perubahan organisasi yang akan muncul ketika teknologi ini diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah bab 2, profil klien fiktif. Yang pertama adalah identitas dan karakteristik organisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil merupakan sebuah instansi pemerintahan daerah yang bergerak di sektor publik dengan memiliki tugas untuk membantu Wali Kota Palu dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Secara struktural, layanan operasi organisasi ini memiliki beberapa bidang krusial. Di antaranya adalah bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, dan juga bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan atau PIAK, dan juga bidang pemanfaatan data. Skala organisasi ini melayani seluruh populasi penduduk yang ada di Kota Palu, yang menuntut pelayanan administrasi prima, perlindungan data pribadi masyarakat, dan juga kepastian hukum yang akurat dalam setiap penerbitan setiap kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP, kartu keluarga, dan juga akta pencatatan sipil. Yang kedua, kondisi teknologi saat ini atau existing technology landscape. Saat ini, arsitektur teknologi utama yang digunakan oleh Disdukcapil Kota Palu sangat bertumpu pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK, yakni sebuah sistem informasi terpusat berbasis web yang mengatur penataan administrasi data secara vertikal hingga ke pemerintah pusat. Kemudian untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Disdukcapil sudah mengembangkan berbagai layanan digital seperti Simalaya Bergerak, Alpukat, Morambang Kita Marisi, dan juga Masintufu Kita Maroso. Saat ini, sistem sudah mengadopsi tanda tangan elektronik untuk menjamin keabsahan dokumen saat melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah masalah bisnis utama. Yang pertama, adanya resiko titik kegagalan tunggal dan juga kebocoran data. Sistem yang tersentralisasi seperti SIAK dan juga PDN memiliki kerentanan arsitektural yang sangat tinggi. Sebagai contoh, terjadi serangan ransomware pada pusat data nasional di tahun 2024 yang melumpuhkan layanan publik, dan juga salah satu contoh lainnya itu adalah kebocoran data penduduk pada sistem BPJS di tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan infrastruktur dan juga jaringan yang terpusat. Permasalahan operasional harian seperti kurangnya ketersediaan belangko fisik dari KTP elektronik yang sepenuhnya disuplai dari pusat, dan juga pelayanan yang tertunda akibat jaringan dari internet server pusat itu yang bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah krisis transparansi dan juga auditabilitas data lintas instansi. Klien memiliki kewajiban untuk memverifikasi keabsahan dan data kependudukan secara real time yang melibatkan multi instansi seperti rumah sakit, kepolisian, dan juga kelurahan. Namun sistem saat ini kesulitan untuk menyediakan rekam jejak untuk diaudit, yang mana hal ini dapat dipecahkan oleh karakteristik desentralisasi dan immutability atau kekekalan data yang dimiliki oleh teknologi blockchain. Kemudian yang terakhir adalah struktur pengambilan keputusan dan kesiapan organisasi. Secara internal, pengambilan keputusan tertinggi itu ada pada kepala dinas, kemudian kepala dinas dibantu oleh struktur di bawahnya, yaitu bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan atau PIAK. Akan tetapi, konteks pengambilan keputusan investasi blockchain di sektor pemerintahan ini berhadapan dengan masalah sosiopolitis dan regulasi. Investasi teknologi ini tidak bisa sekedar langsung diimpor dan dipasang. Klien menghadapi hambatan regulasi berupa benturan dengan sifat blockchain dan juga undang-undang perlindungan data pribadi masyarakat. Selain itu, kebijakan e-government atau SPB nasional saat ini mewajibkan untuk adanya sentralisasi pusat data yang mana bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang ada di blockchain. Oleh karena itu, agar inovasi ini bisa direalisasikan, klien membutuhkan rancangan investasi untuk menggunakan model permission blockchain atau blockchain dengan akses yang terbatas, yang kemudian dipadukan dengan kepatuhan standar keamanan cyber dari BSSN dan juga Kominfo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sakyari, Pak. Saya yang bisa itu yaitu bidang bab 3 dari sini. Saya akan melanjutkan perbaikan bab 3
itu merupakan konteks keputusan gitu, tapi kita paling masuk ke dalam ruang dan juga keputusan. Nah, di dalam kajian ini ruang teknologi yang kita timbangkan itu adalah bukan teknologi public blockchain yang bebas diakses oleh masyarakat secara keseluruhan, tapi model komersial blockchain di mana ini hanya dapat diakses oleh berbagai atau beberapa instansi yang memiliki yang disetujui untuk mendapatkan akses tersebut. Nah, lalu yang pertama kita akan masuk kepada keputusan yang pertama adalah adopsi bersyarat yang mana keputusan harus diambil apabila arsitektur sistem terbukti memenuhi undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, di sini kita bisa melakukan melalui pemisahan data off-chain, misalnya data nama, tanggal lahir, dan lain-lain ke dalam data off-chain atau di luar data chain blockchain-nya, dan juga untuk di dalam on-chain itu adalah cuma hashing dari datanya. Nah, selain itu juga wajib didukung oleh political will pimpinan dan juga ada ketersediaan anggaran dari DPD. Nah, selanjutnya kita bila tertentu penambahan wajib dilakukan jika kapasitas SDM terangga belum siap. Jadi kita tahu sendiri bahwa SDM di Dukcapil saat ini itu hanya sekitar 40 orang saja, yang mana ini akan sangat terbatas sekali untuk SDM-nya, yang mana juga kapasitasnya itu belum ada yang memahami terkait dengan teknologi blockchain sendiri. Dan juga ketiadaan pedoman teknis dari pusat dan juga anggaran belum mampu menutupi tingginya biaya investasi awal serta operasional pengelaran not. Nah, yang ketiga itu tertolak opsi final ini jika terdapat resistensi birokrasi atau penolakan dari SDM internal dari Kota Palu dan juga sifat immutable dari blockchain ini yang belum bisa teratasi karena ini akan menyebabkan yang namanya risiko hukum yang dimana berdasarkan undang-undang PDP itu dimana ada hak untuk dilupakan atau hak untuk menghapuskan data, sedangkan sifat dari blockchain itu bersifat immutable, jadi diperlukan suatu metode untuk mengatasi hal tersebut. Jadi kita masuk ke kategori keputusan strategis. Jadi keputusan ini adalah keputusan strategis yang dimana yang pertama adalah perubahan budaya dan sistem, yaitu yang kedua adalah investasi kualitas jangka panjang, yang ketiga itu dampak terhadap publik. Nah, jadi inti dari kenapa keputusan itu strategis adalah ketiga poin ini itu menegaskan bahwa keputusan ini bersifat high-tech karena berdampak pada potensi personal, kualitas SDM, juga legitimasi institusi atau di mata hukum dan publik. Jadi di dalamnya nanti itu bukan hanya seperti perombakan sistem biasa atau mengupgrade sistem yang sudah ada, tetapi perubahan secara menyeluruh, baik dari operasionalnya, dari ekosistem budayanya, SDM-nya, dan juga dari legitimasi institusi atau undang-undangnya. Oke, akan lanjut ke poin 3.3 itu pemetaan, stakeholder, dan juga peran. Nah, di sini terdapat tiga pembagian peran, yaitu kepala dinas atau decision maker yang memegang kekuasaan atau wewenang hak veto, dan juga dan di sini juga ketika terjadi ketiadaan critical will dan juga restriksi APBD, ini akan menjadi hambatan terbesar di dalam implementasi dari blockchain Papil. Yang kedua adalah bidang pihak dan juga operator yang menjadi eksekutor harian. Ini berpotensi memunculkan resistensi atau penolakan budaya beralih dari personal trust based menjadi ke trustless system. Jadi berdasarkan sistem. Nah, yang ketiga itu regulator pusat BSSN dan juga Kominfo menetapkan standar audit kriptografi dan mempertahankan mandat sentralisasi SPBE nasional. Lanjut kita ke 3.4 yaitu kebutuhan informasi ketika pasien kritis. Nah, yang pertama adalah pertanyaan terkait arsitektur hukum, yaitu privasi dan transparansi. Jadi bagaimana mematuhi undang-undang privasi perlindungan data yang wajib hapus data sementara sifat pada blockchain yang adalah permanen atau immutable, serta bagaimana persyaratan SOP yang disiapkan. Lalu yang kedua itu adalah SDM, yaitu resistensi SDM dan juga resistensi organisasi. Mengingat di Dukcapil hanya memiliki 40 pegawai dan minim tenaga ahli TI, nah bagaimana strategi kompetensi mana yang paling relevan untuk diakuisisi? Apakah kita akan merekrut tenaga baru atau melakukan pelatihan terhadap karyawan lama? Yang ketiga adalah kelayakan finansial, mengingat minimnya alokasi APBD pada Renstra dan juga apa? Ya betul, jadi minimnya alokasi APBD terhadap teknologi. Nah, jadi apakah pengadaan server atau node lokal ini sepadan dengan nilai eliminasi single point of failure-nya? Nah, jadi apakah ini akan menciptakan investasi yang menguntungkan atau bahkan
malah merugikan. Atau kita bisa beralih ke sistem lain yang dimana menggunakan blockchain as a service. Oke, kita masuk ke poin 3.5 yaitu kontribusi T1 sampai T3 terhadap kebutuhan resolusi atau kebutuhan akan penyelesaian masalah. Dimana itu untuk masalah pertama itu adalah resolusi konflik undang-undang privasi perlindungan data. Yang pertama teman T1 itu memvalidasi bahwa blockchain itu mempunyai sifat immutable. Nah, berdasarkan T1 T1 kita mengetahui bahwa ternyata blockchain itu bersifat immutable, tidak dapat diubah. Nah, solusi terdapat pada T3 itu menjawab tantangan hukum dengan menetapkan persyaratan regulasi, yaitu wajib menyusun SOP baru untuk dan juga peraturan wali kota agar transaksi blockchain dapat bebas tanpa melanggar hak privasi warga. Itu tanpa melanggar hak-hak undang-undang PDP, yaitu dengan menciptakan yang namanya pemisahan antara on-chain dan chain data untuk supaya undang-undang supaya teknologi blockchain ini tidak melanggar undang-undang data pribadi. Yang kedua itu adalah mitigasi kesiapan SDM. Nah, temuan T2 menunjukkan fakta tiris bahwa industri itu mengalami hambatan adopsi skala besar didominasi oleh resistensi manusia dan kegagalan kolaborasi. Nah, jadi solusi dari ketiganya itu adalah mengatasi krisis kelangkaan SDM dengan merumuskan prasyarat kesiapan SDM, yaitu di mana melakukan kajian awal tentang bagaimana kesiapan SDM, apakah kita akan merekrut staf ahli atau melibatkan vendor IT yang memadai sebelum membeli perangkat keras. Nah, yang ketiga adalah kelayakan infrastruktur, yaitu tugas satu mengingatkan secara personal bahwa biaya implementasi blockchain itu didesain untuk organisasi kecil. Dan solusi ketiga merumuskan persyaratan infrastruktur dasar. Nah, jadi di sini kita akan melakukan perumusan. Jadi di ketiga itu menciptakan solusi yaitu melakukan perumusan infrastruktur dasar, yakni mewajibkan pemimpin untuk merelokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kapabilitas sektor lokal dan menutupi gap pada infra agar jaringan kembali dari kegagalan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari bab 3 dan yang kini akan berpengaruh terhadap bab 4 dan juga bab 5 dan bab 6 nanti untuk keputusan akhir. Jadi bab 3 ini adalah sebagai jembatan atau skop awal dari apa sih yang menjadi hambatan di dalam implementasi dari blockchain ini yang akan dirumuskan dan nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi pada bab 4, bab 5 dan juga akan diambil keputusan pada bab 6. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan akan lanjutkan oleh Indonesia. Baik, saya Muhammad Efram Pratama dengan NIM F2123033. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 4 yaitu analisis kelayakan investasi sistem identitas digital berbasis blockchain. Baik, langsung saja. Di sini terdapat skala peluang yang dimana ini merupakan indikator kunci identitas digital global. Yang dimana lebih dari 274,1 miliar dolar potensi penghematan kepatuhan per tahun secara global melalui otomatisasi KIC atau AML. Kemudian 850 juta populasi dunia terlayani yang saat ini tidak memiliki identitas resmi untuk inklusi keuangan. Kemudian 3-6 bulan dalam hitungan hari efisiensi proses properti melalui eliminasi red tape birokrasi. Kemudian lebih dari 3,5 miliar proyeksi penghematan administrasi global per tahun khusus dari registrasi properti. Ini merupakan skala opportunity jika kita mengadopsi atau menerapkan sistem blockchain tersebut. Kemudian apa saja manfaatnya? Inilah 3 trilogi manfaatnya, yaitu mengapa pendekatan terdesentralisasi diperlukan. Yang pertama, keamanan data dan juga ketahanan cyber. Kemudian yang kedua, efisiensi layanan publik. Kemudian yang ketiga, kepatuhan dan inklusi finansial. Kemudian ini hambatan kritisnya, transisi menuju teknologi trust. Nah, karena sistemnya terdesentralisasi, hal ini menggeser paradigma dari kepercayaan pada individu atau institusi personal trust menjadi kepercayaan pada kriptografi, yaitu teknologi trust, yang dimana realitas sosiopolitiknya dalam jurnal Simatupang dan Indrayani tahun 2025 terdapat ancaman terhadap opasitas, yaitu sifat blockchain yang immutable atau tidak dapat diubah dan transparan secara inheren mengancam pihak-pihak yang terbiasa mengeksploitasi sistem pelaporan yang tidak transparan. Kemudian silo antar kementerian, ego sektoral menghambat interoperabilitas institusi, enggan melepaskan kontrol eksklusif atas kumpulan data mereka. Kemudian syarat mutlak
tanpa intervensi political will dari pimpinan tertinggi, presiden atau menteri koordinator, yang dimana hal itu memicu resistensi birokrasi tingkat menengah dan akan mengagalkan adopsi teknologi sebaik apapun. Teknologinya telah siap, tantangan sebenarnya adalah manajemen perubahan organisasi. Kemudian ini adalah evaluasi kelayakannya dalam kerangka ROI holistik, yang dimana laporan dari McKinsey 2005, proyek infrastruktur fundamental tidak dapat dinilai semata-mata dengan net present value. Dibutuhkan complementary factors untuk menangkap nilai strategis yang sebenarnya. Yang pertama, dia menggunakan standar NPV metodenya. Kemudian yang pertama, menghitung dasar NPV, kemudian mendefinisikan faktor komplementer, kemudian menentukan metrik terukur, kemudian normalisasi skor, kemudian peringkat ROI holistik, kemudian validasi strategis. Kemudian ini skor komparatifnya, yang dimana hasil laporannya terdapat 2 kritis, 3 tinggi, dan juga 1 sedang. Nah, kemudian ini matriks sistematis cost benefitnya, proyeksi skala nasional, yang dimana dalam kategori biaya, yaitu investasi, sistem blockchain ini memakan 5-10 kali biaya aplikasi konvensional. Kemudian estimasinya $50 juta, kemudian pengembangan SDM-nya $500.000 sampai $5 juta per tahun. Kemudian O dan M serta kebutuhan auditnya 15-20% dari capex per tahun. Kemudian kategori manfaatnya menghindari kerugian lebih dari $20 juta per insiden besar. Kemudian bagian dari 3,5 miliar penghematan global. Kemudian pengurangan biaya KIC berpotensi memangkas 30-50% dari total beban biaya. Kemudian ROI holistiknya dan kepercayaan publik tak ternilai, yang dimana ini mempunyai resiliensi sistemik. Ya, kemudian sintesis kelayakan implementasi di Indonesia. Untuk kelayakan teknisnya sendiri terbukti, kemudian kelayakan finansialnya kondisional, kelayakan kebijakan itu parsial, kemudian realitas operasional hambatan kritis atau non teknis. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Rehan Afghani dengan NIM F521230034 akan membahas bab 5, yaitu hambatan adopsi blockchain. Nah, ada 4 jenis hambatan. Di sini saya akan bahas hambatan jenis teknis dulu, yaitu yang pertama, inkompatibilitas dengan SIAK yang masih terpusat. Jadi sekarang SIAK itu dikelola secara terpusat oleh Kemendagri. Nah, sementara blockchain ini cara kerjanya beda. Blockchain itu lebih mengendalikan distribusi data ke banyak node dan juga proses konsensus. Nah, terus hambatan teknis yang kedua adalah masalah jaringan. Blockchain ini kan butuh koneksi yang stabil karena data harus terus sinkron antar node. Nah, kalau misalnya jaringan di suatu daerah itu lagi jelek atau lagi ada gangguan, itu bisa berpengaruh ke performa sistem. Kemudian hambatan teknis yang ketiga yaitu skalabilitas data kependudukan. Nah, ini juga menarik nih. Data yang dikelola Dukcapil itu kan jumlahnya gede banget dan terus bertambah setiap hari. Ada data kelahiran, kematian, perkawinan. Jadi akan muncul pertanyaan nih, apakah blockchain ini sanggup menjaga performanya ketika harus mengelola data yang sebesar itu dalam jangka yang panjang? Nah, lanjut ke hambatan organisasional. Hambatan pertama itu resistensi birokrasi dan budaya kerja. Nah, biasanya kalau ada teknologi baru, tantangan terbesarnya bukan ke teknologinya, tapi ke manusianya. Orang-orang yang sudah terlanjur terbiasa dengan budaya kerja yang lama, kadang masih merasa sulit dan merepotkan kalau misalnya ada perubahan sistem yang baru. Belum tentu itu bisa langsung diterima begitu saja oleh semua pihak. Hambatan yang kedua yaitu kesenjangan kompetensi SDM. Blockchain itu butuh kemampuan yang agak berbeda dibanding sistem informasi biasa. Jadi nggak cukup cuma paham aplikasi atau database doang. Ada konsep keamanan cyber, tata kelola jaringan, kriptografi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kompetensi itu belum tersedia, berarti organisasi harus menyiapkan pelatihan atau mungkin mencari tenaga ahli baru. Nah, terus hambatan ketiga yaitu konflik tata kelola yang hierarkis. Jadi blockchain itu pada dasarnya dibuat supaya proses validasi bisa dibagi ke banyak pihak. Nah, sementara blockchain ini pemerintah biasanya lebih terukur dan juga lebih terstruktur dan juga lebih terpusat. Ada atasan, ada bawahan, ada jalur koordinasi yang lebih jelas. Jadi ada perbedaan cara kerja di sini. Kalau nggak dirancang dengan baik, bisa muncul kebingungan soal siapa yang berwenang dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya masuk ke hambatan regulatoris. Yang pertama itu konflik dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, jadi salah satu karakteristik blockchain itu data yang sudah tercatat sulit dihapus. Nah, sementara dalam UU PDP, masyarakat punya hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan data. Jadi di sini ada semacam benturan antara karakteristik teknologi
dan juga kebutuhan regulasi. Nah, hambatan yang kedua yaitu benturan dengan kebijakan sentralisasi data pemerintah. Saat ini pemerintah lagi mendorong integrasi data melalui SPBE dan Pusat Data Nasional, yang pendekatannya itu lebih terpusat. Sementara blockchain itu justru terkenal dengan konsep distribusi datanya. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda ini, dan perlu diselaraskan untuk kalau memang blockchain itu ingin diterapkan. Terus hambatan yang ketiga adalah belum adanya pedoman teknis yang jelas. Sampai sekarang belum ada nih aturan standar nasional yang secara khusus mengatur penggunaan blockchain untuk administrasi kependudukan. Jadi kalau misalnya Dukcapil mau menerapkan teknologi blockchain, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Kayak misalnya standar keamanannya seperti apa, tata kelolanya bagaimana, dan proses implementasinya itu seperti apa. Nah, itu masih belum terlalu jelas. Lanjut ke hambatan finansial. Hambatan yang pertama itu keterbatasan anggaran APBD. Jadi sebagai instansi pemerintah daerah, anggaran yang dimiliki itu harus dibagi ke banyak kebutuhan pelayanan pihak lain. Kayak misalnya blockchain itu kan bukan teknologi yang murah. Jadi pasti harus bersaing dengan kebutuhan lain yang mungkin dianggap lebih mendesak. Hambatan yang kedua yaitu ketidakpastian ROI. Nah, sederhananya organisasi belum bisa memastikan kapan investasi yang dikeluarkan itu akan balik. Soalnya kan implementasi blockchain di sektor publik ini kan masih relatif baru nih, dan banyak yang masih di dalam tahap uji coba. Jadi untuk manfaat jangka panjangnya itu kan memang menjanjikan untuk teknologi blockchain, tapi belum sepenuhnya pasti. Nah, kemudian hambatan ketiga adalah biaya operasional yang terus berjalan. Jadi biaya blockchain itu bukan cuma pas awal implementasi doang. Setelah sistem berjalan, masih ada biaya pemeliharaan, peningkatan keamanan, pelatihan SDM, dan juga mungkin upgrade infrastruktur, dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dipikirkan ini bukan cuma biaya yang sekarang, tapi biaya yang akan terus keluar beberapa tahun ke depan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bab rekomendasi investasi teknologi blockchain pada Disdukcapil Kota Palu. Pemanfaatan teknologi blockchain memiliki manfaat yang sangat potensial, di mana dengan memanfaatkan teknologi blockchain, kita dapat meningkatkan perlindungan data pribadi karena blockchain tersebut dapat karena blockchain bersifat terdesentralisasi. Nah, selain itu, pemanfaatan blockchain juga dapat memberikan manfaat seperti mitigasi serangan cyber, bahkan penekanan angka korupsi. Sebagaimana hal tersebut diverifikasi dan terbukti efektif pada negara Ghana. Nah, realitas operasional dan juga hambatan yang terjadi di Disdukcapil Kota Palu saat ini yaitu adalah tingginya biaya pengimplementasian teknologi blockchain. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang memadai di Disdukcapil Kota Palu. Nah, selain itu juga terdapat benturan regulasi yang ada di Disdukcapil Kota Palu dan pemanfaatan teknologi blockchain. Nah, oleh karena itu, kelompok kami merekomendasikan bahwa pemanfaatan teknologi blockchain dapat ditunda karena beberapa fundamental organisasi belum memenuhi ambang batas kelayakan. Nah, selanjutnya kenapa kelompok kami memilih menunda untuk mengimplementasi teknologi blockchain di Disdukcapil Kota Palu. Nah, berdasarkan hasil temuan analisis kelayakan investasi dan pemetaan hambatan adopsi, terdapat 3 faktor penting yang menjadi alasan kenapa kami menunda implementasi teknologi blockchain. Nah, alasan yang pertama yaitu beban finansial yang melampaui kapasitas daerah. Nah, berdasarkan dokumen Renstra yang terbit pada tahun 2021 sampai 2026 tentang hambatan atau tantangan yang dihadapi Dukcapil saat ini yaitu minimnya biaya dari APBD dan tidak adanya dukungan dari APBN terkait biaya dari Dukcapil itu sendiri. Nah, terus yang kedua, benturan regulasi nasional dan birokrasi lokal. Berdasarkan laporan McKinsey & Company dan beberapa jurnal, teknologi blockchain bersifat immutable dan tidak dapat dimanipulasi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang hak pribadi, tentang perlindungan data pribadi, di mana pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan perubahan bahkan penghapusan data pribadi mereka. Nah, hal tersebut dapat menjadi hambatan pengimplementasian teknologi blockchain. Nah, terus menurut World Economic Forum, ketidakadaan payung hukum yang mendukung pengimplementasian teknologi blockchain dapat mengurangi manfaat dari sistem yang terdesentralisasi. Nah, di tingkat lokal, proses inovasi juga diatur ketat oleh Peraturan Pemerintah Wali Kota Palu nomor 24 tahun 2021
di mana inovasi disruptif tanpa pedoman itu dapat menjadi liabilitas hukum. Terus alasan yang ketiga yaitu kesenjangan kompetensi sumber daya manusia atau SDM, di mana em, di mana blockchain sendiri itu memerlukan sumber daya manusia yang kompatibel dan mumpuni untuk pengimplementasian teknologinya. Sedangkan berdasarkan SK-SPP tahun 2025, kompetensi sumber daya manusia yang ada di Disduk Capil Kota Palu masih berada di tingkat dasar. Oleh karena itu, apabila kita mengimplementasikan teknologi blockchain saat ini, hal tersebut dapat menjadi kegagalan proyek pengimplementasian teknologi blockchain. Nah, menunda implementasi teknologi blockchain bukan hanya sebagai pesimis semata. Hal tersebut berdasarkan beberapa bukti yang tertera dan belum siapnya Disduk Capil untuk mengimplementasikan teknologi tersebut. Terus, terdapat 3 persyarat kelayakan investasi blockchain di Disduk Capil Kota Palu. Yang pertama yaitu transformasi standar SDM atau sumber daya manusia. Nah, dengan meningkatkan sumber daya manusia terlebih dahulu, implementasi teknologi blockchain akan dapat berjalan dengan stabil. Terus yang kedua, pemerintah atau pemangku kepentingan yang mengatur undang-undang perlu mematangkan kebijakan dan resolusi regulasi, di mana agar implementasi teknologi blockchain tidak bertolak belakang dengan peraturan undang-undang yang ada. Nah, beberapa studi literatur berpendapat bahwa dengan implementasi teknologi blockchain juga itu dapat mengurangi peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi. Nah, terus yang ketiga, ketersediaan ruang fisikal dan model pendanaan baru. Minimnya APBD atau anggaran yang dimiliki oleh oleh Dinas Dukcapil terkait pemanfaatan teknologi blockchain, hal tersebut dapat menjadi salah satu hambatan di mana untuk mengimplementasi teknologi blockchain perlu ditingkatkan pendanaan khusus, dan juga daripada kita mengimplementasikan atau membuat satu server lokal yang berbasis blockchain di Kota Palu, mungkin kita dapat menunda hingga terdapat blockchain as a service lokal di Kota Palu agar biaya yang kita keluarkan dapat terminimalisir. Nah, terus risiko yang terjadi jika tidak menerapkan teknologi blockchain yaitu karena sistem yang saat ini bersifat tersentralisasi atau bersifat terpusat. Hal tersebut, jika terdapat serangan cyber atau jika terjadi serangan cyber terhadap sistem tersebut, maka sistem akan rentan dengan single point of failure atau sistem akan lumpuh secara total. Nah, bagaimana strategi yang kita dapat lakukan untuk memitigasi risiko tersebut? Nah, yang pertama, kita dapat meningkatkan manajemen akses jaringan yang ketat. Selain itu juga kita dapat meningkatkan enkripsi database tingkat lanjut. Nah, pemanfaatan tanda tangan elektronik itu juga dapat menjadi salah satu mitigasi, di mana hal tersebut dapat menjamin keabsahan dan mencegah pemalsuan. Nah, hal tersebut sesuai dengan standar pelayanan Disduk Capil Kota Palu tahun 2025. Terus yang terakhir, 3 rekomendasi tingkat lanjut konkret alternatif blockchain untuk Disduk Capil Kota Palu. Nah, yang pertama yaitu audit pemenuhan infrastruktur fisik dasar. Nah, berdasarkan SK-SPP tahun 2025, di mana sarana prasarana yang dimiliki oleh Disduk Capil saat ini itu masih terbilang sangat minim. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan sarana prasarana yang ada pada Disduk Capil saat ini untuk meningkatkan pelayanan di dalam Disduk Capil. Terus yang kedua, kita dapat mengalokasikan biaya yang ada sekarang kepada program upskilling literasi keamanan cyber bagi aparatur, sehingga sumber daya manusia yang ada tidak hanya paham terkait dengan bagaimana cara mengimplementasikan komputer atau masih di bidang dasar, tetapi pelatihan tersebut dapat menjadi pemahaman terkait perlindungan data pribadi dan tata kelola informasi digital. Terus yang ketiga, dibandingkan kita mengubah atau mengimplementasikan teknologi yang masih dibilang belum stabil untuk saat ini, mungkin kita dapat memaksimalkan program-program unggulan daerah seperti Simaleo Bergerak, Alpukat, atau Kasiko Bergerak, di mana kita dapat meningkatkan verifikasi inskripsi secara aman, mulai dari kelurahan hingga kecamatan. Nah, hal tersebut sesuai dengan kepatuhan terhadap ketetapan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2021, dan juga hal tersebut didukung oleh dokumen Renstra Disduk Capil tahun 2021 sampai 2026. Nah, oke, sekian itu dari kelompok kami. Saya atas nama Muhammad Al-Ghifari Ramadan dengan NIM F52123039 memohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekeliruan yang saya katakan.
Saya pamit undur diri. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.